Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah sebagian besar yang lain pergi, Devil Concord berkata tanpa ekspresi, "Junior Brother, ikuti aku. Ada sesuatu yang harus kukatakan padamu sendiri." Dia kemudian berjalan keluar dari aula. Tatapan Devil Clutpart mengembara sejenak dan diam-diam mengikutinya setelah ragu-ragu. Sepertinya dia sangat takut pada pria besar berjubah hitam itu. Master Sunreah menunggu sampai Devil Concord dan Devil Clutpart pergi sebelum menghadapi Han Li dan wanita pucat itu. "Rekan Taois Han dan Bai, mari kita mengobrol dengan benar. Bagaimana kalau Anda pertama-tama melihat barang-barang yang Anda inginkan dan kemudian memutuskan apakah Anda akan berpartisipasi dalam pertempuran atau tidak?" Taois yang rendah hati ini memahami alasan Anda. Bagaimanapun, masalah ini akan sangat berbahaya. Jika tidak ada hadiah yang layak, tidak ada yang mau mengambil risiko. Tetapi terlepas dari apakah barang-barang ini memuaskan Anda, saya harap Anda berdua rekan Daois akan berpartisipasi dalam pertempuran yang dipertaruhkan. Wei Wuya hanya berdiri di samping dan meletakkan tangannya di belakang punggung. Dia dengan tenang memeriksa keduanya. Ketika mereka mendengar Master Sunreah, Han Li tidak menjawab. Sebaliknya, wanita pucat yang cantik itu mengerutkan kening dan berkata, "Saya seorang wanita yang menapaki jalan yang sepi. Saya tidak peduli apakah Moulan menyerang selatan surgawi atau tidak. Jika bukan karena pesan Anda yang berbicara tentang item ini, saya tidak akan muncul dari pengasingan. Mari kita singkirkan hal-hal buruk terlebih dahulu. Jika apa yang Anda miliki tidak memuaskan saya akan pergi tanpa syarat." Master Sunreah tidak marah pada kata-katanya yang dingin, dan malah menjawab dengan nada hangat, "Rekan Daois Bai, tidak perlu untuk ini. Meskipun saya agak keliru atas apa yang terjadi di masa lalu, sebenarnya saya melakukan yang terbaik untuk Anda." Ekspresi wanita itu tenggelam dan dia dengan dingin mendengus, "Akulah yang menilai apakah itu salah atau tidak. Cukup masa lalu, keluarkan barangnya." Ketika Han Li mendengar ini, dia merasa terkejut meskipun penampilannya tenang. Wanita bermarga Bai ini tampaknya memiliki perselisihan, mungkin karena hubungan masa lalu. Ketika Master Sunreah melihat ekspresi marah wanita itu, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mengeluarkan kotak giok putih dari kantong penyimpanan. Tampaknya agak biasa seolah-olah terbuat dari bahan biasa. Tapi dalam sekejap itu muncul, suhu seluruh ruangan turun seolah-olah mereka berada di tengah musim dingin. Bahkan Han Li, yang sudah lama tidak terpengaruh oleh cuaca, merasa tidak enak badan di hadapan cuaca dingin seperti itu. Wanita bermarga Bai mengungkapkan kegembiraan saat merasakan sedingin es yang dipancarkan kotak itu. Pada saat itu, Master Sunreah tanpa berkata apa-apa menawarkan kotak batu giok itu kepada wanita itu. Setelah dia mengambilnya, dia membukanya, mengungkapkannya dengan jelas kepada Han Li. Itu adalah sepasang kepompong kristal transparan, memancarkan jejaki dingin yang menyebabkan Han Li mengerutkan kening. Mereka tampaknya adalah kepompong ulat sutera es, yang menempati peringkat terakhir dalam daftar serangga eksotis. Meskipun serangga eksotis ini tidak terlalu kuat dalam pertempuran, ia memiliki kemampuan ilahi yang tak terbayangkan yang sulit ditemukan. Jika wanita ini benar-benar membutuhkan serangga ini, sangat mungkin dia akan setuju untuk bertarung dalam pertarungan yang dipertaruhkan. Mengapa kepompong ini belum tumbuh sepenuhnya? Yang mengejutkan Han Li, ekspresi wanita itu berubah tidak sedap dipandang saat melihatnya. Master Sunreah menjawab dengan ekspresi tenang, "Rekan Taois Bai, ulat sutra es ini ditemukan 100 meter di dalam lapisan es. Mereka tidak umum, mereka adalah ulat sutera raja kelas atas. Lihatlah mereka dengan perasaan spiritual Anda. Anda akan menemukan bahwa ada sesuatu yang luar biasa." Raja Ulat Sutra.
Ekspresi wanita itu bergerak dan dia dengan ragu menyapu rasa spiritual melewati kepompong. Sesaat kemudian, ekspresinya rileks. Bagaimana? Sementara monark silkworms ini masih dalam kepompongnya, seharusnya sudah lebih dari cukup untuk kamu gunakan. Setelah ragu sejenak, wanita itu meletakkan kotak itu dan berkata, dengan ini, aku akan bisa bertarung dalam pertarungan yang dipertaruhkan. Master Sunrea menghela nafas lega dan tersenyum, bagus. Dengan Frostcloud Arts milik rekan Daoist Bai, dia akan mampu menghadapi para pendekar mantra yang remeh itu dalam satu gerakan. Setelah itu, wanita itu tanpa ekspresi berkata, aku akan pergi, dan keluar dari aula. Master Sunrea tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Ketika Wei Wuya melihat ini, dia terkekeh. Begitu wanita itu meninggalkan aula, Master Sunrea memusatkan perhatian pada Han Li dan bertanya sambil tersenyum, rekan Taoist Han, berapa banyak auric essence yang Anda butuhkan? Dengan niat yang benar-benar terbuka, Han Li berkata, saya membutuhkan banyak. Dapat dikatakan bahwa semakin banyak, semakin baik. Tentu saja, karena auric essence cukup berharga, selama kalian berdua rekan Taoist membawanya kepada saya akan menukarnya dengan harga yang setara. Aku pasti tidak akan membuatmu menderita kerugian. Guru Sunrea terkekeh. Dari nada rekan Daoist Han, tampaknya dia memiliki cukup banyak kekayaan. Namun, rekan Daoist Han harus tahu bahwa di wilayah kita, hanya ada sedikit item yang dapat menggoda rekan Daoist Wei dan saya. Jika tidak, kita tidak akan melepaskan begitu banyak harta duniawi kita untuk perang ini. Han Li tersenyum. Sebaliknya, Wei Wuya menghela nafas dan tiba-tiba berbicara, rekan Taoist Sunrea, nada bicaramu mungkin berani, tetapi rekan Daoist Han dapat melarikan diri dari Moulan Divine Sage hanya dengan kultivasi tahap Naschen Soul awal. Dia bukan kultivator biasa. Master Sunrea dengan santai berkata, hehe, saya sudah kasar. Tapi terlepas dari apa yang rekan Daoist Han rencanakan untuk digunakan untuk menukar esensi auric, bagaimana kalau dia pertama kali melihatnya? Jika rekan Taoist benar-benar memiliki item yang dapat menggoda kita, kita tidak akan keberatan menukarnya dengan keseluruhan esensi auric. Dia kemudian meraih kantong penyimpanannya dan cahaya putih terbang ke telapak tangannya, memperlihatkan 3 bongkahan batu emas berukuran berbeda yang bersinar indah. Taoist Parubaya menyerahkannya kepada Han Li. Jantung Han Li berdebar kencang saat dia langsung menerima batu-batu itu, dan dia memeriksanya dengan keinginan tamak. 3 bongkahan, 1 besar dan 2 kecil, benar-benar merupakan esensi auric. Potongan yang lebih besar kira-kira berukuran sama dengan potongan yang dilelang pada pertemuan perdagangan, seukuran kenari. Sedangkan untuk potongan yang lebih kecil, ukurannya sekitar setengahnya. Jumlah auric essence ini seharusnya cukup baginya untuk menanamkan pedang terbang yang kuat. Namun, jumlahnya agak kurang dibandingkan dengan apa yang diinginkan Han Li. Meskipun ekspresinya tenang, matanya menunjukkan sedikit kekecewaan. Master Sunrea agak heran melihat ini. Berapa banyak auric essence yang diinginkan pria ini? Itu agak membingungkan. Dengan pemikiran itu, dia melirik Wei Wuya. Setelah melihat ekspresi Han Li, dia juga melirik Master Sunrea dan dengan tenang mengeluarkan sepotong auric essence seukuran kepalan tangan dari lengan bajunya. Ketika Han Li melihat sebongkah besar auric essence di tangan Wei Wuya, dia menjadi senang. Meskipun bongkahan auric essence ini tidak cukup untuk ke-72 pedang terbang, jika beruntung, ini bersama dengan 3 keping yang lebih kecil seharusnya cukup untuk setengah. Dengan 36 pedang terbang didukung dengan teknik refleksi cahaya pedang, itu akan cukup untuk formasi pedang Aureate skala kecil. Dengan kegembiraan di hatinya, Han Li menangkap bongkahan auric essence yang dilemparkan Wei Wuya kepadanya. Setelah memeriksanya dengan napas dalam-dalam, dia berkata, meskipun ini mungkin semua esensi auric Anda, itu masih agak kurang.
Tapi itu akan cukup bagiku untuk berpartisipasi dalam pertarungan yang dipertaruhkan. Silakan lihat barang-barang ini dan lihat apakah itu memuaskan Anda. Setelah menyingkirkan Auric Essence, dia mengeluarkan 2 kotak giok berwarna berbeda dan menyerahkannya secara terpisah kepada Wei Wuya dan Master Sunreah. Mereka masing-masing mengambil kotak giok dan dengan acuh membukanya. Wei Wuya menimbang kotak di tangannya sebelum membukanya terlebih dahulu. Salah satu kotak memiliki banyak sisik seukuran kuku merah. Kotak lainnya memiliki cangkang kura-kura hitam legam seukuran kepalan tangan. 2 pembudidaya tahap Nas Chen Sol terkagum-kagum dengan apa yang mereka lihat. Apa ini? Bahan binatang iblis. Han Li menjelaskan, itu benar. Rekan Taois Wei memiliki sisik naga banjir berbisa kelas 8. Adapun rekan Daois Sunreah, dia memiliki cangkang kura-kura iblis kelas 8. Meskipun saya tidak berani mengatakan barang-barang ini adalah keberadaan yang menentang surga, bahan iblis yang bermetamorfosis, ini jarang terlihat di selatan surgawi, seharusnya lebih dari cukup untuk ditukar dengan Auric Essence. Meskipun nada suara Han Li tenang, dia sangat percaya diri. Bahan binatang iblis kelas 8 sangat sulit didapat bahkan di laut bintang yang tersebar. Meskipun banyak pembudidaya menuju ke laut bintang luar, sangat sedikit yang bisa melihat binatang iblis kelas itu, apalagi membunuh satu. Dan di selatan surgawi, binatang iblis kelas 7 dan 6 terbunuh secepat mereka muncul. Tidak ada yang tersisa untuk naik ke tahap 8 kelas. Dan terlepas dari beberapa area yang dikendalikan oleh sekte besar, semua area lainnya tidak memiliki binatang iblis tingkat tinggi. Meskipun Master Sunreah dapat dengan cepat pulih dari keterkejutannya, Wei Wuya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kegirangan, sisik naga banjir berbisa tingkat 8. Han Li tertegun sejenak sebelum segera mengingat bahwa Wei Wuya mengolah seni kultivasi berbisa. Karena tubuh naga banjir berbisa sangat mematikan, timbangan ini mungkin terbukti memiliki kegunaan ajaib lainnya untuknya. Tepat ketika Han Li ragu-ragu untuk mengatakan apa, Wei Wuya buru-buru mengulurkan jarinya dan memainkan salah satu sisik merah. Setelah dengan hati-hati memeriksanya, dia mulai merenungkan apa yang bisa didapat. Master Sunreah merasa agak kagum dengan hilangnya sikap Wei Wuya. Tapi setelah ekspresi aneh muncul di wajahnya, dia tersenyum pada Han Li dan berkata, hehe. Sepertinya item rekan Daois Han sangat disukai Brother Wei. Saya juga agak tertarik dengan kulit kura-kura. Jika ini adalah bahan binatang iblis kelas 8 yang sebenarnya, itu akan menjadi perdagangan yang adil untuk esensi Auric karena ini adalah bahan yang optimal untuk menyempurnakan alat sihir pertahanan. Meskipun dia merasa bahwa kata-kata Han Li tidak salah, Taois yang membawa pedang itu merasa sulit untuk percaya bahwa seorang kultivator Nas Chen Sol awal dapat memperoleh bahan binatang iblis tingkat 8. Dia harus menentukan apakah cangkang kura-kura itu asli atau tidak. Saat Han Li merenung, dia mendengar desahan panjang dari Wei Wuya. Wei Wuya menyingkirkan kotak batu giok itu dalam sekejap dan dengan gembira berkata, tidak buruk. Ini benar-benar sisik naga banjir berbisa yang bermetamorfosis. Ini sangat cocok untuk saya. Ada harapan bahwa harta sihir saya akan naik ke tingkat yang baru. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya untuk menatap Han Li dengan pandangan menilai. Sejujurnya, sungguh mengejutkan bagi saya bahwa rekan Daois mampu menghasilkan harta langka seperti itu. Sisik naga banjir berbisa ini sangat penting bagiku. Meskipun semua yang telah kami lakukan adalah menukar apa yang kami butuhkan, rekan Taois Han masih harus berpartisipasi dalam pertempuran taruhan atas nama Selatan Surgawi. Bagaimana dengan ini? Saya masih memiliki satu bagian terakhir dari Auric Essence. Saya awalnya berencana untuk memberikannya kepada keturunan saya, tetapi karena rekan Daois Han membutuhkannya, saya akan memberikannya kepada Anda. Dengan cara ini, saya tidak akan dituduh mengambil keuntungan dari Anda. Dengan membalik tangannya,
dia memanggil sepotong Auric Essence seukuran telur dan melemparkannya ke Han Li. Dengan tambahan bagian dari Auric Essence ini, dia akan memiliki lebih dari cukup untuk meredam 36 pedang terbang. Tujuannya untuk mengeluarkan bahan langka seperti itu telah tercapai. Bisa dikatakan bahan iblis kelas 8 ini terbukti sedikit lebih berharga daripada Auric Essence. Jika mereka mengambil materi dan masih membuatnya bertarung dalam pertempuran yang dipertaruhkan tanpa kompensasi lebih lanjut, itu akan agak tidak masuk akal. Tentu saja, niat mereka untuk bertindak begitu murah hati terhadap Han Li sudah jelas. Sebagai kultivator Nas Chainsaw, dia hanya bisa berpura-pura setuju dan melarikan diri setelah mengambil Auric Essence. Jika ini hanya perdagangan umum yang tidak melibatkan pertarungan yang dipertaruhkan, mereka tidak akan bisa melakukan banyak hal selain mengeluh. Pada saat itu, Master Sunrea selesai menilai benda itu dan dia tersenyum tipis di wajahnya. Sepertinya dia cukup puas dengan cangkang kura-kura. Namun, ketika dia melihat Wei Wuya memberinya sepotong Auric Essence lagi, dia ragu-ragu bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum mengeluarkan batang bawah kuning sepanjang 6 inci yang setebal ibu jari. Master Sunrea dengan sungguh-sungguh berkata, dari ki spiritual atribut kayu yang meluap dari tubuh Anda, saya percaya bahwa seni kultivasi utama rekan Taois adalah atribut kayu. Saya tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada Anda, jadi saya hanya bisa mempersembahkan kepada Anda sepotong kecil batang akar dari pohon rotan kuno. Ini akan sangat berguna terlepas dari apakah Anda memperbaikinya menjadi alat ajaib atau menggunakannya untuk memelihara ki spiritual atribut kayu tubuh Anda. Itu seharusnya cukup untuk memberimu kompensasi untuk kulit kura-kura iblis tingkat 8. Wei Wuya mengungkapkan ekspresi keheranan saat melihat item ini. Itu adalah. Han Li awalnya kecewa, tetapi ketika dia melihat perubahan ekspresi Wei Wuya, pikirannya berkecamuk. Pohon palem rotan kuno. Mungkinkah palem dewi yang mendalam yang ingin dibangkitkan oleh Dao yang benar dan iblis dengan nektar anggur pohon akar roh? Han Li melirik benda di tangannya dengan heran. Master Sunrea tidak terkejut melihat Wei Wuya mengenali item ini. Dia dengan tenang berkata, dengan status saudara Han, dia seharusnya tahu tentang telapak tangan dewi yang mendalam yang muncul di dunia ini. Sangat disayangkan bahwa terlepas dari upaya kami tidak dapat menghidupkannya kembali. Pada akhirnya, kami hanya bisa membagi potongan-potongan pohon palem rotan dengan Dao Iblis dan memperlakukannya sebagai bahan penyempurnaan alat. Ini adalah 1/4 dari batang bawah pohon palem. Telapak dewi yang mendalam. Han Li menangkap batang bawah kuning dan bergumam pada dirinya sendiri dengan terkejut. Han Li mempelajari telapak dewi yang mendalam dari beberapa catatan kuno. Dia sekarang menyadari mengapa Dao yang benar dan iblis bersekongkol untuk membangkitkannya. Pohon palem rotan abadi hanyalah pengklasifikasi umum untuk tanaman ini. Mereka hanyalah akar spiritual tipe anggur yang berguna. Namun, palem dewi yang mendalam berbeda. Hanya beberapa pohon palem rotan kuno yang memiliki kualifikasi untuk disebut sebagai mendalam. Tanaman merambat rotan yang dalam berasal dari alam yang sama sekali berbeda, dan muncul pada zaman kuno. Dengan demikian, buah atau bunga apapun yang dihasilkannya memiliki efek tak terbayangkan yang benar-benar menantang surga. Namun, telapak dewi yang mendalam adalah salah satu akar yang memiliki efek luar biasa, tetapi karena telah lama mati, kulitnya tidak dapat dibedakan dari pohon rotan lainnya. Jika bukan karena penjelasan yang tertinggal di liang kultivator kuno tempat ditemukannya, itu akan dianggap sebagai kulit pohon palem biasa. Pada awalnya, itu diyakini sebagai harta yang berharga. Bahkan Dao yang benar dan iblis telah bertarung beberapa kali untuk memiliki harta karun itu. Kemudian, eselon yang lebih tinggi dari orang benar dan Dao iblis memutuskan untuk terlebih dahulu melihat apakah rotan abadi dapat dibangkitkan atau tidak. Lagi pula, bahkan jika itu dibangkitkan,
itu bisa memakan waktu puluhan ribu tahun sebelum menghasilkan buah atau bunga. Mereka pertama kali mencoba beberapa metode berbeda dalam upaya untuk menghidupkannya kembali, dan mereka kemudian menggunakan air roh dan susu untuk menyiraminya. Mereka bahkan menggunakan wine nektar dari Spirit Root Tree dari Gunung Dreamcloud. Namun, semua upaya ini sia-sia karena rotan yang abadi tidak menunjukkan tanda-tanda akan hidup kembali. Dengan harapan yang pupus, iblis dan Dao yang adil memutuskan untuk membagi batang dan cabang menjadi beberapa bagian dan membaginya di antara masing-masing pihak. Adapun bagaimana Master Sunreah memperoleh sepotong batang akar, itu ditawarkan sebagai upeti dalam upaya untuk menjilatnya, tetua dari aliansi Dao yang benar. Adapun bagaimana Wei Wuya mengenalinya, dia juga memiliki bagian dari rotan abadi, tetapi itu hanya sebagian kecil dari cabangnya. Melalui serangkaian perdagangan, akhirnya berhasil sampai ke tangan Wei Wuya. Karena potongan-potongan palem dewi yang mendalam tidak dapat dibangkitkan, mereka hanya dapat digunakan sebagai bahan kelas atas, sangat mengurangi nilainya dalam sudut pandang Master Sunreah. Selain itu, karena itu adalah bahan atribut kayu dan tidak cocok untuk seni kultivasinya sendiri, dia memberikannya kepada Han Li tanpa banyak pertimbangan. Wei Wuya segera menyadari apa yang juga dipikirkan Master Sunreah, dan keterkejutannya segera menghilang. Meski mengetahui asal-usul batang akar rotan, Han Li hanya merasa sedikit kecewa. Dia saat ini tidak kekurangan bahan penyempurnaan alat kelas atas. Dia hanya ingin mendapatkan lebih banyak esensi aurik, dan karena alasan itulah dia mengeluarkan bahan iblis tingkat 8. Karena dia tidak punya waktu untuk mengasuh pedang hangat awan bambu atau kekuatan spiritual untuk memurnikan harta sihir baru. Saat ini lebih baik baginya untuk menerima harta karun kuno daripada jika esensi aurik tidak mungkin dilakukan. Tapi karena Master Sunreah benar-benar tidak memiliki esensi aurik, dia menawarkan batang akar dari Profound Goddess Palem, sesuatu yang juga sangat berharga. Han Li hanya mengambil kotak itu tanpa mengintip ke dalamnya. Rencananya saat ini adalah menggunakan botol hijau kecil ketika dia kembali ke kediaman guanya dan mencoba untuk mematangkan pohon rotan. Cairan hijau yang lahir dari botol kecil misterius itu tak terduga, dan bahkan mampu mematangkan 3 pohon dewa. Mungkin itu akan mampu menciptakan keajaiban untuk menghidupkan kembali telapak dewi yang mendalam. Meskipun peluangnya kecil, itu akan menjadi rejeki nomplok jika berhasil, kekecewaan mulai memudar. Sebelum Wei Wuya dan Master Sunreah berbicara lebih lanjut, Han Li menghela nafas dan berkata, karena saya telah memperoleh esensi aurik, saya akan berpartisipasi dalam pertarungan yang dipertaruhkan dalam 7 hari. Karena jamnya sudah larut, saya akan kembali dulu. Saya harus membuat persiapan untuk perang yang akan datang. Master Sunreah tersenyum dan dengan sopan berkata, saya tidak berpikir rekan Daois Han akan menjadi karakter yang tidak sabar. Perang itu penting jadi wajar jika ingin mempersiapkan diri. Kami tidak akan menahanmu. Han Li segera mengangguk dan memberi hormat kepada mereka sebelum dengan cepat menuju ke pintu keluar aula. Tapi sebelum Han Li bisa keluar, Wei Wuya menatapnya dengan ekspresi aneh dan menggerakkan bibirnya, mengirimkan serangkaian transmisi suara ke arahnya. Rekan Taois Han, atas nama sisik naga banjir berbisa ini, saya akan mengabaikan masalah Anda mencuri rekan Daois Nangong. Karena itu tidak dimaksudkan antara Peri Nangong dan keponakanku, tidak ada yang bisa dilakukan. Ketika Han Li mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Dia kemudian merasakan gelombang kegembiraan, dan dengan cepat berjalan keluar aula. Begitu Han Li tidak lagi terlihat, Master Sunreah dan Wei Wuya saling melirik dalam diam. Sesaat kemudian, Master Sunreah perlahan berkata, bagaimana menurutmu? Saya menemukan itu benar-benar tak terbayangkan Han Li akan benar-benar mengeluarkan materi binatang iblis kelas 8. Mungkinkah pada saat dia menghilang melalui formasi transportasi kuno,
dia memperoleh warisan lengkap dari seorang kultivator kuno. Bagaimana lagi dia bisa mencapai tahap Naschen Soul awal dalam waktu sesingkat itu? Belum lagi banyak harta yang dimilikinya. Wei Wuya tersenyum kecut. Itu mungkin. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan kita. Dia bukan satu-satunya orang yang mewarisi seni kultivasi kuno dan harta karun kuno. Memiliki kesempatan langka seperti itu adalah hal yang benar-benar membuat iri. Jangan bilang kamu berpikir untuk membunuhnya untuk mengambil hartanya. Master Sunreah terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Bunuh dia. Saudara Wei pasti bercanda. Jangankan di masa perang, hal ini juga tidak bisa dilakukan di masa damai. Hanya berdasarkan kemampuannya untuk melarikan diri dari Moulan Divine Sage, saya akan menimbulkan masalah tanpa menuai keuntungan apapun. Selain itu, hartanya mungkin sangat berharga, tetapi apakah itu akan memungkinkan saya untuk melakukan terobosan ke tahap transformasi dewa? Selain itu, persatuan Dao Surgawi dan pasangan pembudidaya itu tidak mudah dianggap enteng.